cacing rambut kuda ya kan? Ini hampir-hampir mirip ya. Halo semuanya, kalian di sini lagi bersama Dian. Nah, pembahasan sesuai judul. Berikut, mari disimak hingga akhir ya. Yang pertama ada Frying Pan Lake atau Danau Wajan di Waimingu, Selandia Baru. Danau ini adalah salah satu mata air panas terbesar di dunia, guys. Terbentuk dari letusan gunung berapi pada tahun 1886 dan menyebabkan terbentuknya sebuah kawah besar. Frying Pan Lake ini alias Danau Wajan ini airnya selalu tampak mendidih. Penampakannya itu seperti wajan di atas tungku yang menyala. Dan danau ini terus melepaskan uap dan berbagai gas. Uap dan gas yang dilepaskan sebagian besar adalah karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Dan terisi oleh mata air yang bersifat asam dengan pH rata-rata 3,5, yang berarti air tersebut tidak bisa diminum. Selama letusan di gunung berapi Waimingu ini, beberapa fitur lain seperti bebatuan yang indah terbentuk di sepanjang Danau Wajan ini. Nah, beberapa fitur ini sangat mengesankan dan menciptakan pemandangan yang luar biasa. Jadi, apa sih bahayanya danau ini? Suhu rata-rata danau ini berkisar sekitar 50-60 derajat Celcius. Merendam kaki di danau ini bisa membuat kaki melepuh loh. Selain berkemungkinan menghirup asap beracun, juga bisa terpanggang hidup-hidup ketika mencapai bagian danau yang benar-benar mendidih. Di sekitar Frying Pan Lake, pengunjung bisa mengunjungi wisata lainnya di sekitar, yaitu ada Emerald Pools, Warbrick Terrace, dan Kawah Inferno lainnya. Danau Frying Pan Lake akan menjadi salah satu tujuan utama untuk wisata, menikmati pemandangan yang mempesona dan belajar lebih banyak. Apakah kalian tertarik untuk mengunjunginya? Oke, next. Yang kedua ada Danau Victoria di Afrika. Danau Victoria adalah salah satu danau air tawar terbesar di dunia nomor 2. Danau Victoria juga dijuluki sebagai danau tropis terluas di dunia yang mempunyai banyak pulau. Tidak tanggung-tanggung jumlah pulau yang mendiami permukaannya berjumlah kurang lebih 3.000 pulau. Danau seluas 70.000 km persegi membentang di 3 negara Afrika Timur, yaitu Kenya, Tanzania, dan Uganda. Kondisi cuaca yang tidak menentu, payahnya sistem komunikasi, dan kurangnya sumber daya menyebabkan 5.000 kematian per tahun. Selain itu, danau ini menyimpan hewan mematikan, dan itu bukan predator ganas, tapi hanya spesies siput tertentu. Siput kecil ini adalah Inang Schistosomiasis, juga dikenal sebagai bilharzia atau demam keong. Penyakit ini ditemukan pertama kali oleh Theodor Bilharz, makanya diberikan nama bilharzia pada tahun 1850-an. Penyakit ini sebenarnya telah ada dalam waktu yang lama, dengan bukti infeksi yang ditemukan di mumi Mesir kuno. Nah, jadi apakah itu Schistosomiasis? Dikutip dari laman IFL Science, adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit kecil atau fluke. Awalnya larva cacing parasit berenang dan akan menembus dan menginfeksi siput air tawar. Ketika larva telah memiliki waktu yang cukup selama berkembang biak dalam keong, maka mereka akan mengeluarkan diri mereka kembali ke dalam air. Mereka akan berenang berkeliling mencari inang berikutnya. Aku jadi teringat cacing rambut kuda ya kan? Ini hampir-hampir mirip ya. Dan jika orang tidak curiga, maka orang bisa mendapatkan virus parasit dengan berenang di air yang terinfeksi. Virus siput ini mampu melumpuhkan korbannya dengan masuk ke dalam tubuh dan menyelam ke aliran darah. Begitu mereka bermigrasi ke aliran darah, mereka akan melakukan tur ajaib kecil di sekitar tubuh, berhenti di paru-paru, dan akhirnya berakhir di hati. Kemudian, jika parasit ini bertelur, telur sering masuk ke kandung kemih atau usus dan dapat menyebabkan peradangan atau jaringan parut sampai kerusakan organ. Bagaimana guys, tertarik untuk berenang? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu dan ada yang belum. Jadi di sini aku akan menjelaskan versi aku, yaitu Danau Natron di Tanzania. Danau yang terletak di Tanzania Utara ini memiliki panjang 56 km dan lebar 24 km, serta suhu panas yang mencapai 60 derajat Celcius dan kaya akan mineral.
Danau ini memiliki tampilan yang berbeda dari danau biasanya. Warna merah terang dari danau natron ini membuat daya tarik sendiri, guys. Pada sisi lainnya, terdapat permukaan yang terlihat retak, seperti planet merah layaknya Mars. Di balik cantiknya danau, ternyata banyak orang yang tidak berani mendekat ke danau ini. Danau Merah Tanzania beracun bagi sebagian besar hewan. Bahkan ada banyak hewan mati di dalam maupun di sekitar danau. Yang pertama ada hujan hantu. Meskipun hujan turun di danau Tanzania, sebagian besar disebut sebagai hujan hantu. Sebab hujan tersebut menguap sebelum sampai ke permukaan danau. Hal ini karena danau tersebut berada di gurun pasir. Mungkin karena panas banget ya, jadi hujan turun menguap. Yang kedua, air danau beracun. Kandungan garam, soda, dan magnesium yang besar dapat ditemukan di Danau Merah Tanzania. Air ini akan merusak organ dalam setiap hewan yang meminumnya. Ganggang yang tumbuh di Danau Tanzania menyebabkan air sesekali menjadi berwarna merah atau orange ke merah. Bahkan dari luar angkasa terlihat dengan jelas air berwarna merah yang ada di danau tersebut. Air alkali di Danau Natron memiliki pH setinggi 10,5 dan sangat pedas, sehingga dapat membakar kulit dan mata hewan yang tidak beradaptasi dengannya. Alkalinitas air berasal dari natrium karbonat dan mineral lain yang mengalir ke danau dari bukit sekitarnya. Hewan-hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi panas di Danau Merah Tanzania akan terjatuh dan mati. Kemudian akan mengeras menjadi batu akibat dari efek kandungan danau tersebut. Kandungan dari endapan natrium karbonat itu juga serupa dengan yang digunakan untuk memumifikasi tubuh manusia di Mesir. Hal itu juga bertindak sebagai jenis pengawet yang fantastis bagi hewan-hewan yang tidak sengaja mati di perairan Danau Natron. Danau Merah Tanzania adalah tempat berkembang biak terbesar bagi flamingo. Uniknya, bakteri di danau yang membunuh sebagian besar burung tidak mempengaruhi kehidupan flamingo. Bagi pengunjung, hanya boleh menikmati pemandangan dan keindahan danau ini dari atas bukit saja. Dilarang untuk mendekat, apalagi berenang di danau ini. Kawah Ijen, yang berarti kawah sepi, berada di dekat kota tepi laut Banyuwangi, terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Adalah salah satu pemandangan spektakuler di dunia. Pengunjung bisa melihat aktivitas penambang belerang di Gunung Ijen. UNESCO pada 2016 meresmikan Kawah Ijen sebagai salah satu cagar biosfer yang ada di dunia. Tak heran bila tempat wisata ini menarik banyak wisatawan dari luar negeri. Danau di Gunung Ijen adalah salah satu danau asam terbesar di dunia dan terkenal dengan fenomena yang dikenal sebagai api biru Kawah Ijen atau Blue Fire, di mana Anda dapat melihat api biru panas menyala seperti lava dalam gelap dan hanya dapat melihatnya di jam-jam tertentu di malam hari. Api biru elektrik ini adalah fenomena unik yang disebabkan oleh pembakaran gas belerang pada suhu 600 derajat Celcius. Untuk nyala api biru di Kawah Ijen tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan sekitar, guys. Jadi apa sih bahayanya? Danau Kawah Ijen memiliki pemandangan danau berwarna biru toska. Danau ini memiliki luas 5.466 hektar dengan kedalaman sampai 200 meter. Namun, di balik keindahan warna biru toska ini, terdapat hal berbahaya di baliknya, yaitu danau tersebut memiliki kandungan asam yang menghasilkan asam klorida yang sangat kental dengan pH hampir 0 dan berbahaya jika dilihat secara dekat, apalagi menyentuh airnya. Dikelilingi belerang beracun. Airnya juga ada unsur klorida. Jika tidak sengaja dikonsumsi, bikin gigi keropos, kulit gatal, hingga diare. Dan untuk awan belerang di dalam kawah itu sangat buruk. Angin dapat bertiup ke arah wisatawan kapan saja. Kondisi bisa berbahaya jika gas H03 berproduksi lebih banyak dari biasanya, yang bisa menyebabkan sesak nafas dan muntah-muntah. Nah guys, walaupun ada bahayanya untuk berwisata ke Kawah Ijen, dikatakan secara umum aman. Gunung berapi Kawah Ijen mendapatkan ratusan ribu pengunjung setiap tahun.
dan memiliki catatan keamanan yang cukup baik secara keseluruhan. Bahkan salah satu YouTuber, Ria Ricis dan Tengku Ryan, pernah berbulan madu di Kawah Ijen ini. Oke guys, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti apa yang aku jelasin. Dan lagi-lagi, jika ada penjelasan atau penyampaian aku yang keliru, mohon dikritik.